Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam special talk show bersama dengan DPRD Provinsi Banten. Di hari ini spesial karena kita dalam momentum hari ulang tahun Banten. 23 tahun Banten untuk Indonesia mandiri dan berdaya saing. Dan Provinsi Banten dengan keindahan alamnya yang memukau dan keragaman budaya telah tumbuh dan berkembang selama 2 dekade lebih. Mengusung tema mandiri dan berdaya saing, kami akan menggali lebih dalam bagaimana Banten telah berhasil mencapai kemandirian dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan juga infrastruktur. Kami juga akan berbicara tentang bagaimana provinsi ini telah meningkatkan daya saingnya dalam konteks nasional dan juga global. Senang sekali pemirsa di studio telah hadir 2 narasumber kita yang akan membahas tema kita di hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Bapak Insinyur Haji Gembong R. Sumedi MM selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bapak sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya Pak ya. Insya Allah, silaturahmi panjang. Kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir juga Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan MM IPU selaku Ketua Harian Perkumpulan Orang Banten. Assalamualaikum Pak Eden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Iya. Untuk yang kesekian kalinya. Untuk yang kesekian kalinya, alhamdulillah silaturahminya panjang juga ya Pak ya. Panjang umur bermanfaat. Baik, sebelum mungkin kita akan membahas tema secara spesifik terkait dengan kemandirian dan berdaya saing itu sendiri, barangkali dari Pak Gembong dulu. Usia 23 tahun, apa yang ingin diucapkan untuk Banten Pak? Silakan. Iya, 23 tahun adalah usia yang mulai matang ya kalau kita bicara umur manusia begitu. Cuma kalau untuk bicara umur daerah memang 23 tahun ini belum terlalu panjang. Meski begitu menjadi masyarakat yang sejahtera ya dan mandiri serta berdaya saing itu bisa terwujud insya Allah. Amin, insya Allah. Sekali lagi selamat ulang tahun Banten. Pak Eden, apa yang ingin diucapkan untuk Provinsi Banten di usianya? Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23. Tadi dikatakan 23 tahun itu memang sudah lulus perguruan tinggi ini kelihatannya. Dan sudah kerja mungkin 1-2 tahun ya. Artinya Banten sudah ada peningkatan dari berbagai sektor, tetapi juga banyak yang harus kita benahin ya. Terima kasih Pak Eden. Meskipun memang kalau kita lihat potensinya ini tidak kurang-kurang ya. Banten ini kaya raya, industrinya ada, kemudian juga SDM-nya juga insya Allah bisa berdaya saing dengan yang lainnya. Baik, saya mau kembali ke Pak Gembong. Pak Gembong mungkin tadi sudah di-spill juga sedikit bahwa Banten di usia 23 tahun ini tentunya juga memiliki capaian-capaian yang membanggakan. Kalau dari capaian-capaian makro Pak, apa saja yang sudah dicapai oleh Banten? Iya, kalau kita bicara capaian makro ya memang kita melihat 23 tahun setelah menjadi provinsi ya memang sudah mulai adalah perkembangan. Kemarin di HUT Banten ya Ki Empik ya Ketua Perkumpulan Orang Banten beliau menyampaikan dulu saja ketika perjalanan mau ke mana Ki Eden ke Malingping itu kan susah kebaya luar biasa. Tapi sekarang kata beliau sudah ngegeleser gitu kan. Artinya jalan-jalan sudah mulus begitu ya. Jalan-jalan provinsi itu sudah capaian terakhir karena memang saya di Komisi 4 itu sudah 90%-an lah kita sampai jalan provinsi. Dan ke depan juga ada jalan-jalan kabupaten yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi. Artinya kalau kita lihat secara makro memang infrastruktur jalan kita sudah sudah masuk ke seluruh provinsi sampai ke wilayah selatan ya. Termasuk juga bidang pendidikan kan kalau kita bicara makro berarti memang tidak kita lepaskan dari indeks pembangunan manusia ya yang meliputi pendidikan, kesehatan dan daya saing ekonomi. Nah di sektor pendidikan misalkan alhamdulillah sekarang di wilayah selatan pun sudah
mulai banyak sekolah-sekolah. Kalau provinsi berarti kan kita fokus kepada SMA, SMK begitu ya. Meskipun memang catatan kami masih banyak yang perlu dibenahi juga ya. Artinya sektor pendidikan ini masih banyak sekolah-sekolah SMA, SMK itu yang masih menumpang di sekolah-sekolah swasta. Jadi ini juga menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Banten. Kemudian juga di bidang kesehatan, alhamdulillah nih, dulu kan di selatan tuh kalau berobat mereka lebih cenderung ke Pelabuhan Ratu. Namanya kita dorong tuh pemerintah provinsi bagaimana agar kita juga membangun rumah sakit umum di wilayah Cilograng yang memang menjadi kecamatan perbatasan. Alhamdulillah juga sudah dibangun ya. Sebelumnya di Malingping juga sudah dibangun. Cuma memang untuk yang di Cilograng ini belum beroperasi ya, karena memang masih ada beberapa kendala. Mudah-mudahan 2024 itu sudah bisa beroperasi. Artinya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga daya saing untuk peningkatan daya saing ekonomi ini sudah mulai terlihat lah. Walaupun memang masih banyak yang harus kita perbaiki Banten ini ke depan. Baik, menurut data terakhir infrastruktur atau jalan mantap Provinsi Banten berapa persen Pak sudah rampung? Sudah di atas 90% ya. Sejamannya Pak WH itu sampai beliau menyelesaikan itu waktu itu sudah sekitar 98%-an dari perencanaannya gitu. Baik, terima kasih Pak Gembong. Saya mau ke Pak Eden. Pertanyaannya masih sama Pak, mungkin ada yang ditambahkan atau ada yang dikurangi ya terkait dengan capaian Banten secara mikro. Apakah kemudian Bapak sepakat dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Gembong tadi? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gembong ya. Ya tadi sampaikan memang ada peningkatan gitu ya. Bahkan jalan udah sampai 90% lebih untuk provinsi. Tetapi juga mohon maaf ini Pak Gembong dari pemerintah bahwa secara kuantitatif ya, tetapi secara kualitatif belum ya. Masih ada yang perlu dikerjakan. Banyak PR yang harus kita lakukan ya. Indikatornya apa gitu ya. Kalau emang kita hubungkan ini kan multivariat ya, saling berpengaruh. Pendidikan, ekonomi, pendidikan, ekonomi, juga kesejahteraan. Itu tiga rangkai ini yang memang saling berpengaruh gitu ya. Kalau kita melihat angka statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, bahwa kita masih dalam kategori juara pengangguran, masih dalam kategori angka kematian bayi ya. Bahkan sekarang sudah ditemukan lagi TBC muncul, stunting ya, yang cukup tinggi. Ini berarti kita harus mengoreksi ya, jangan terpaku oleh jumlah yang memang belum optimal lah menurut saya. Artinya dengan kritik ini bahwa mari kita bersama-sama ya menyelesaikan bahwa masih ada masalah-masalah di Banten ini yang harus kita kerjakan. Kalau lebih jauh lagi, kesimpulan saya masyarakat Banten ini banyak yang termarginalkan ya, karena memang sistem ekonomi yang mungkin belum tepat. Nah, di sini perlu kebijakan pemerintah. Pemerintah itu artinya DPR dengan gubernur, eksekutif ya, untuk bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi ya. Bagaimana merumuskan model supaya ini meningkat gitu. Kalau memang ada pengangguran kita cari kenapa sebabnya, apakah sudah terjadi link and match gitu ya antara perguruan tinggi atau SMK dengan industri yang dikatakan memang hebat gitu ya. Bayangkan PDRB kita 600 triliun, nomor 5 di Indonesia. Masa masih pengangguran tertinggi? Ini kontradiktif. Coba dipikirkan bagaimana caranya gitu ya. Kan selain mungkin tadi tidak adanya link and match barangkali dari SMK dan juga perguruan tinggi, dan apakah potensi Banten itu sendiri belum dimaksimalkan, Pak Eden? Ya, kalau lihat potensi seperti disebutkan tadi oleh Mbak, bukan hanya sekedar indah ya, atau banyak atau punya potensi yang besar gitu ya. Katakan hampir 580 km bibir pantai ini
ini punya potensi besar gitu. Tetapi masalahnya sekarang pantai itu sekarang posisinya di mana gitu. Tidak semua pantai itu tidak bisa diusahakan oleh pemerintah. Ya, sekarang di utara itu karena polusi, abrasi, industri nyambung. Tidak ada kesempatan masyarakat untuk punya akses ke pantai. Ya. Di selatan begitu juga sudah mulai sekarang kan. Sudah mulai memang penguasaan oleh para pengusaha besar. Nah, ini bagaimana memberdayakan pemerintah masyarakat di sana supaya ikut trickle down-nya itu betul-betul ada gitu. Di Selat Sunda sekarang sedang berkembang nih perikanan, udang dan sebagainya marak di sana. Dan itu mencegat akses yang lain tidak bisa mengambil rezeki di sana. Nah, ini perlu ada model juga bagaimana membangun Minapolitan di selatan. Apakah kita perlu membangun pusat perikanan untuk ocean going gitu ya, bukan hanya di pantai gitu. Itu banyak sih konsep-konsep yang harus dikembangkan ya, yang punya potensi dan itu akan memakmurkan masyarakat Banten. Baik, terima kasih Pak Eden. Saya mau kembali ke Pak Gembong, masih menyambung terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten, Pak. Mulai dari tadi garis pantai yang panjang, tidak hanya di Anyer ya Pak, selatan juga ini punya garis pantai yang panjang. Kemudian juga tadi industrinya banyak, PDRB barangkali juga, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Ini peringkat 5 nasional, kaya, tapi uangnya kemana nih Pak nih? Potensinya seperti apa? Belum dimaksimalkan dengan baik? Ya, jadi kalau kita melihat potensi Banten tadi disampaikan oleh Ki Eden ya, jadi memang luar biasa. Garis pantai kita aja di Banten hampir 600 km ya. Jadi itu satu modal yang luar biasa. Cuma memang kita belum bisa memanfaatkan itu secara optimal ya. Jadi kalau kita bicara di Banten ini kan secara segmentasi seolah-olah terbagi dua nih ya. Wilayah utara, wilayah selatan. Wilayah utara ini kita bicara Tangerang Raya, Serang, Cilegon gitu ya. Jadi di mana di situ adalah daerah industri semuanya tuh banyak, mulai dari Tangerang sampai dengan Cilegon. Sementara di selatan kita punya potensi alam yang luar biasa. Dan ini sebenarnya saling mendukung nih. Ya, bagaimana agar uang yang berkumpul di utara melalui industri begitu ya. Sementara di selatan ini kita juga bisa nih dapat uang begitu ya, dengan potensi alam yang luar biasa ya, pantai, garis pantai. Kemudian kita juga punya heritage yang diakui dunia internasional di ujung kulon ya kan. Nah, jangan sampai daerah ujung kulon ini hanya sekedar penangkaran badak yang tidak bisa kita daya gunakan. Coba kita buat bagaimana agar satu sisi adalah penangkaran badak, tapi kita buat situasi ataupun kondisi agar investor bisa masuk untuk mengisi sisi pariwisatanya tanpa mengganggu kehidupan badak kita di sana. Jadi ini harus kita betul-betul optimalkan. Jadi kalau kita mau bersepakat misalkan, ayo kita jadikan misal di wilayah selatan ini jangan masuklah industri di sana gitu ya. Kita kalaupun mau industri pusatkanlah di utara gitu. Jangan sampai masuk ke sana. Nanti kalau industri juga dibangun di selatan, kita khawatir juga nih potensi-potensi kita yang di selatan itu akan tergerus begitu ya. Selama ini orang kalau bicara misalkan di sekitaran Jakarta, Jawa Barat, Banten, orang kalau mau wisata kemana? Larinya kan ke puncak gitu ya, ke Taman Safari gitu di wilayah puncak. Nah, padahal kita juga ini punya potensi nih. Nah, apalagi sekarang kita udah punya program proyek strategi nasional PSN ya, sampai ke selatan. Itu kan jalur wisata akan ramai nanti tuh ke sana kalau jalan tol sudah terhubung sampai ke sana. Nah, ini potensi yang yang cukup luar biasa ini harus kita tangkap, terus kita kelola peluang-peluang ini. Saya pikir investor juga akan banyak yang mau masuk untuk
mengelola pariwisatanya. Cuma memang juga jangan sampai tercerabut budaya dasarnya Banten gitu ya, religius gitu ya. Tidak orang kita buka misalkan pantai seluas-luasnya seperti kayak di Bali misalnya. Nah, kita harus juga melihat potensi ini religius kita ya. Belum lagi wisata-wisata ziarah kita kan juga banyak ya. Banten Lama alhamdulillah kemarin sudah dibangun kan, sudah lebih baik lah. Tapi sekali lagi di ulang tahun yang ke-23 ini memang menjadi refleksi buat kita bersama. Di samping capaian-capaian yang sudah dihasilkan, juga masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tadi disampaikan oleh Ki Eden ya. Secara kualitas oke, secara kualitas masih banyak yang perlu kita benahi. Baik, terima kasih Pak Gembong. Saya mau kembali ke Pak Eden, menyambung juga dari Pak Gembong dulu. Ini ada hal yang ironis, industri banyak tapi pengangguran juga tinggi tadi yang sudah disebutkan juga. Kemudian juga tadi persoalan sembako, tapi sebetulnya kita swasembada pangan juga pernah. Produksi padi terbesar juga pernah ada di Provinsi Banten begitu ya Pak Eden. Dan kalau misalnya kita membandingkan tadi Pak Eden juga sudah menyebutkan di awal, kalau membandingkan dengan negara lain mungkin itu tidak fair. Tapi ketika kita bandingkan dengan Provinsi Gorontalo yang pembentukannya sama dengan Provinsi Banten, bagaimana Pak perkembangannya? Ya, terima kasih Pak. Ini menarik ya. Kalau dengan luar negeri jauh lah ya. Tapi dengan luar negeri yang mana dulu gitu kan? Kalau dengan Indonesia kira-kira karena bentuknya sama, peraturannya sama, suasananya mirip-mirip ya. Gorontalo ketika dipimpin oleh Pak Fadel Muhammad itu menjadi booming tentang ekspor jagung ya, pertanian. Mungkin bukan hanya jagung. Secara geografis Gorontalo itu tidak strategis, dia tertutup. Dia hanya punya akses ke selat di Sulawesi di situ. Jadi kalau mau ekspor segala macam dia agak kesulitan, harus ke Manado segala macam. Tapi dengan kemampuannya seorang pemimpin, dia mampu memanfaatkan yang potensinya kecil tapi menjadi besar. Itu hebatnya. Nah, di Banten ya, ini masalah leadership gitu. Jadi potensi besar tapi kecil, terbalik gitu loh. Apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah, Pak Gembong sudah berkontribusi apa gitu kan? Apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya akibat dari perlakuan 20 tahun yang lalu ketika kita baru lahir ya. Misalnya stunting yang sekarang orang-orang, mohon maaf ini yang harusnya usia produktif itu akibat dari yang dulu. Stunting itu bukan karena kemarin, bukan terus diobati semua, enggak. Tetapi itu memang proses ya ini yang harus kita lakukan. Kalau kita bandingkan dengan Gorontalo, ya itu tadi. Gorontalo hebat dari minimum tapi maksimum. Kalau di sini maksimum tapi minimum. Tapi kuncinya itu leadership. Pemimpinnya mampu enggak mengendalikan itu. Kalau Maluku Utara di mana saya pernah bekerja di sana, itu menjadi provinsi yang paling nyaman, yang paling nyaman se-Indonesia itu Maluku Utara. Itu juga lahirnya hampir sama. Kalau kita bandingkan. Nah, apakah kita di sini seperti itu? Bahkan pernah dapat juga juara berikutnya kan, kita menjadi provinsi yang paling tidak bahagia. Jadi Pak Gembong ini gimana gitu? Apa yang sudah dilakukan gitu ya? Oke. Terima kasih, Baik Pak Eden, nanti dijawab ya Pak Gembong, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gembong selama menjadi anggota Dewan ya. Boleh nanti dijawab ya Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami dalam special talk show bersama DPRD Provinsi Banten.